Bismillahirrahmanirrahim. Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya sekalipun berupa ucapan yang baik. Nah, di sini seorang istri itu kan biasanya dibawa oleh suaminya, galib nama kan itu ya. Istri itu sok miring ke suami. Maka si istri ini harus menghormati atau memuliakan keluarga suami. Keluarga suami itu siapa? Bapakna, ibuna, berarti kan mertua atau saudara-saudaranya. Sekalipun cara memuliakannya itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi tidak melulu harus memberikan harta, bukan, tetapi ya minimal dengan tutur kata yang baik tentunya terhadap keluarga si suami tersebut. Kemudian istri juga harus memandang pemberian yang sedikit dari suami sebagai hal yang banyak. Ketika suami memberikan nafkah, maka walaupun nafkah tersebut sedikit karena memang kemampuannya hanya segitu gitu, maka si istri tersebut harus memandang bahwa pemberian dari suami tersebut adalah sesuatu yang banyak. Artinya si istri harus berterima kasih kepada siapa? Suami. Ulah kena ieu mah dipasihana dengan saalit, kemudian si suami dimaki-maki. Atanapi henteu dibere asup ka bumi gara-gara mere artosna kurang seueur. Komo lamun teu masih artos mah. Jadi walaupun hanya memberikan sedikit, maka harus dipandang sebagai pemberian yang banyak. Menerima perbuatan suami, memandang utama dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Nah, ini maksudnya gini, bahwa si istri itu ya, menerima perbuatan suami, kan suami teh mempunyai karakter tertentu, maka atas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh si suami, maka istri harus menerima. Artinya si istri harus menerima suami apa adanya. Yaitunya ulah neangan suami teh ada apanya, tapi harus terimalah suami itu apa adanya. Bedanya apa kalau apa adanya jangan ada apanya? Ari apa adanya mah pokoknya mah naon lagi diterima kan itu ya. Kalau ada apanya, kalau punya sesuatu baru diterima. Kalau tidak punya sesuatu, no way kan itu. Kalau ada apanya. Kemudian memandang utama dan bersyukur atas sikap suami. Alhamdulillah, salaki urang mah bagus gitu kan. Bersyukur gitu kan kalau diperlakukan baik oleh suami itu. Kemudian tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Artinya ketika suami mengajak sesuatu, maka si istri itu jangan menolak kecuali kalau ada udzur syara. Kalau ada udzur syara mah berhead eta mah kudu nolak teh gitu nya ulah da cenah geunan kudu dipenuhi keur oge dipenuhi we gitu doraka eta mah gitu. Sekalipun di punggung unta, artinya di punggung unta teh keur naik kendaraan. Ka pasar geus ngahirupkeun motor, naik ka motor cek salaki ka dieu heula wayahna pareum heula motor sampeurkeun heula saha. Salaki. Demikianlah kalau dalam bersenang-senang itu dalam kondisi yang dibolehkan. Jika dalam kondisi terlarang karena istri sedang haid atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka tidak wajib melayani dan boleh menolak menurut madhab Imam Syafi'i. Nah, jadi tadi harus mengikuti ajakan suami itu tatkala tidak ada udzur syara. Ya, kalau sedang ada udzur syara maka haid, maka eta mah boleh menolak, bahkan harus menolak gitu ya. Tos saat haid nama ngan peda can naon can adus eta oge sami kedah menolak. Kudu buru-buru naon we buru-buru adus gitu nya ulah dikengkepan kudu salat sagah rupa gitu ya geus haid hoream keneh cenah kasalaki moal ka adus we ari eta salat kumaha tuh gitu kan. Jadi kudu buru-buru. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha wasiyaman
wada'aha jaujuha ila firasihi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasili wal aglali ma'asyayatin ila asfali sapilin. Andai seorang wanita menjadikan waktu malamnya untuk sholat, siang harinya untuk berpuasa, jadi tukang ibadah berang, puasa, penting, sholat, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidurnya, meren diajak sesuatu ke suami nate. Sedangkan si istri menundanya, keheula kagok, gitu kan. Keheula kagok sampai ditundanya itu 1 jam atau komo lamun sapeting atau komo lamun saminggu gitu. Ieu mah ditunda sakumaha? Sajam da kagok. Jadi kudu teh pok teh wetek salaki hayu wayuh gitu, hayu gitu. Ulah ditunda. Ini kalau ditundanya sampai 1 jam, maka kelak di hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, kumpul dengan setan-setan hingga tiba di tempat yang serendah-rendahnya. Padahal tukang naon? Tukang ibadah, berangna puasa, petingna sholat, gara-gara diajak ku suami tuluy telat saja, digusur, dirantai, dihijikeun jeung setan sampai ke tempat yang ruginya. Rugi mata kudu taat ka saha? Ka suami. Selanjutnya ke bawahnya ini Yos dibahas, Yosnya. Yos lah. Suami tidak boleh menyetubuhi istri di hadapan lelaki atau wanita lain, gitu kan. Si suami nate meureun nyandung boga salaki, boga pamajikan opat bisa imahkeun tah. Teu naon bisa imahkeun tapi ulah disakamerkeun. Lamun disakamerkeun mah tidak boleh gitu kan. Anu tiluanana nongtong gitu kan. Itu tidak boleh gitu kan. Karena tidak boleh di hadapan lelaki atau wanita lain gitu. Di hadapan lancukna, di hadapan adina ulah gitu. Jadi tontonan atau tapi di video di upload ulah gitu. Tidak boleh gitu. Jangan. Pada waktu suami akan mengumpuli istri, disunatkan memulai dengan membaca basmalah. Suka bisi boga salaki, hek teu pohon teu maca bismillah, bejan heula. Stop bismillah heula. Nya ingetan itu kan. Bismillah heula, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, membaca kalimat takbir, membaca kalimat tahlil. Jadi ulah langsung gabrug wae. Kudu sing babacaan heula. Acanan cenah Bismillah, baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca takbir dulu, baca tahlil dulu. Nah, contoh ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Ngadoa heula dengan menyebut nama Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung, ya Allah, jadikanlah sperma ini keturunan yang baik. Kan eta teh keur mencetak manusia lain. Jadi ngadoa ka Allah, ya Allah jadikeun bibit nu ieu teh nah jadi turunan anu sae anu bageur gitu. Mata lamun anu hasil perjinahan mah sek budak nan teu soleh teh pantes we. Dan dijinah mah teu ngadoa heula. Nya kan dibarengan ku setan gitu nya. Dibarengan ku setan. Ari nu nikah mah teu ngadoa heula gitu, ngadoa heula. Allahumma ij'alin nutfata dzurriyyatan thayyibatan. Apalkeun teh ayeuna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Nah, ya doa ya, yang pamegat ya. Istri sami. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu asyaiton. Sabda Rasul, sesungguhnya kalau seorang dari kamu mendatangi istrinya, hendaknya ia membaca Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaitona ma razaqtana, yang artinya ya Allah jauhkanlah diriku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Maka jika dari keduanya melahirkan anak, setan tidak dapat berbuat bahaya. Jadi rek ngadamana ogena ngadoa heula minta jauh ti setan.
mata lamun setan anu ngabarengan jalmi anu iman mah eta teh sok begang sabab rek dahar bismillah heula setan teu bisa milu dahar kan gitu. Rek berhubungan suami istri bismillah heula ngadoa heula setan teu bisa miluan. Tapi lamun anu henteu ngadoa heula mah teu maca bismillah heula teu Allah mah jadina setan heula ceuk setan teh miluan euy kan gitu. Dibantuan ku setan eta teh gitu. Maka lamun anakna hesa diatur anakna digoda ku setan we teh pantes deket proses pembuatanana atuh dan teu ngajak teu berdoa heula katanya. Jika Anda rada jorang tapi banyak. Da ilmu atau ilmu kan? Ilmu. Jika Anda telah mendekati orgasme, maka bacalah dalam hati. Dina hati we ulah teu ngobrol. Gitu ya sebab lamun keur kitu mah ulah loba ngobrol, lamun keur ngobrol mah cenah kana teh lamun loba ngobrol eta teh bisa mewariskan anak anu bisu. Jadi ulah bari ngobrol, repel we. Doana oge dina hate, doana ge dina hate. Kumaha berdoana? Ieu lamun geus rek kaluar ya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron wa kana rabbuka qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air lalu dijadikan manusia itu punya keturunan yang musyaharah, dan Tuhanmu adalah Maha Esa. Musyaharah teh naon? Musyaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Jadi kudu sambil naon itu teh berdoa. Oh, paingan nyari ajengan budak masuk saroleh gitu dah. Apal ilmuna ajengan. Suami istri yang melakukan persetubuhan tidak boleh menghadap kiblat. Tuh ayat cara naginya. Ulah mayun ka kiblat. Jangan bersenggama menghadap kiblat karena memuliakan kiblat. Ketika sedang bersenggama hendaknya menutupi tubuhnya dan tubuh istrinya dengan selimut. Berarti ulah tataranjang. Itunya disimut, itunya disimut. Sebab naon ada cerpan di kamar ieu duaan. Pan Allah meningali itu isin. Istri hendaknya tidak berpuasa sunat selain puasa Arafah dan Asyura kalau tidak mendapatkan izin suaminya. Tarik puasa wae si istri mah kudu atas izin saha? Suami. Lamun puasana puasa sunat kecuali kalau puasa Arafah atau puasa Asyura. Nah, lamun puasa Arafah atau Asyura mah itu mah kalaupun tanpa izin suami itu mah boleh. Tapi kalau puasa yang lain puasa mutlak suami ke rumah uih nate sabulan sakali pas uih puasa atau cek suami teh atau orang cenah hari puasa mampu bisa nanawan cek suami teh gitu. Jadi kudu izin heula gitu ka suami lamun aya suami di rumah nya. Abi anjing bade saum, geus teu cek gitu. Oh, sok rek saum mah gitu. Arek urang kumaha? Saum istri teh saum. Lamun cek suami teh wayahna atulah sakalian keur di imah mah gitu ya. Ke urang keur nyawa karek puasa teh sama wayahna. Lamun saumna saum sunat. Kalau istri ternyata berpuasa, maka hanya akan mendapatkan lebih dan dahaga. Sedangkan puasanya tidak akan diterima. Jadi percuma kan capek-capek saum ogenan mau diterima. Lamun henteu aya izin saha suami. Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Jadi angkat di bumi ge kedah atas izin suami. Cek suami cicing di bumi, cicing we di bumi. Jika keluar tanpa izin suami, maka ia mendapatkan kutukan dari para malaikat rahmat dan azab hingga ia ke rumahnya sekalipun suaminya zolim karena melarang keluarnya istri. Jadi lamun cek suamina kudu diam di rumah, wayahna kudu diam di rumah. Maksa keluar di rumah tanpa seizin suami, maka akan mendapatkan laknat dari malaikat rahmat dan malaikat adab. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumahnya. Kalau kembali ke rumahnya berarti terus berhenti dikutukna ku sahate ku malaikat. Kalau keluar rumah dengan izin suami, keluar diizinan ku suami, maka hendaknya dengan menyamar.
dan mengenakan pakaian yang tidak baik cenah kitu. Cek dina kita mah kitu. Lamun keluar ti rumah teh nya ulah dangdan gitu. Ulah dangdan pakaian anu biasa we gitu ulah kalah sebalikna keluar ti rumah diizinan ku sami wah dangdan sateker kebekalabatan di bumi. Atuh di luar teh loba anu kapincut ku kagelisahan. Itu tidak boleh. Gitu. Jadi ka rumah mah biasa we. Carilah tempat yang sepi ulah ngahaja neangan tempat anu rame kahareupeun batur anu ngarariung bari buju degeo-geo ulah katanya. Tapi carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau bukan pasar. Juga menjaga dirinya agar jangan sampai orang lain mendengar suaranya atau melihat postur tubuhnya. Berarti kan kieu. Kudu nutup aurat teman keluar teh, gitu ya. Keluar ke rumah teh tutup aurat dengan yang sangat menutup. Oh ya mah tutup sih tutup aurat, tapi bukan tutup aurat, cuman membalut aurat. Bedanya kan kalau menutup dengan membalut apa bedanya? Bedanya menutup dengan membalut itu apa? Bedanya apa? Lamun membalut mah, lamun membalut terang membalut ayat teu membalut anu longgar. Membalut anu longgar ayat teu. Teu nya, membalut mah pasti ada. Nah, berarti kalau memakai pakaian yang nempel karena badan, nempel gitu. Ketat ya. Maka itu bukan menutup aurat, tapi membalut aurat sehingga bisa terlihat postur tubuhnya. Itu jangan. Dan tidak boleh memperlihatkan dirinya kepada keluarga dan famili suaminya. Dari keterangan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa istri itu benar-benar wajib memelihara keridoan suami dan menjauhi murkanya. Jadi intinya adalah seorang istri harus senantiasa mencari keridoan suami. Karena kalau istri meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka istri tersebut akan masuk surga. Tapi kalau si istri meninggal sementara suaminya tidak ridho kepadanya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Karena surga istri berada di suaminya. Sementara kalau surga suami berada di ibunya. Itu harus diingat itu. Surga istri berada di suami, sementara surga suami berada di ibunya. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Jadi intinya itu yang terakhir ya. Intinya istri harus senantiasa mencari keridhaan suami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Walaupun yang tadi belum bisa diamalkan sekarang, tapi nantilah diamalkan. Ya. Kalau pada saat ya. Kita akhiri pembelajaran PAI dan Dirasah Islamiyah di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.